Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Doa kami dimanapun Bapak Ibu sekalian berada selalu dalam berkat yang luar biasa, dalam sukacita yang luar biasa. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online Zion Church of Christ. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita segera memulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak di surga, kami bersyukur ya Bapa untuk semua berkat-berkat-Mu Tuhan, untuk semua penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa, sampai kami boleh berada hari ini ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau satu hati Tuhan, kami mau masuki ibadah kami pada hari Minggu pagi ini Tuhan, biar kami beracara Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan, dan kami boleh menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Selesai ibadah hari ini, kami percaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, siapkan hati kita untuk memasuki pujian dan penyembahan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku semua, bersama-sama kita naikkan syukur bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang dengan ucapan syukur bagi Dia. Sebab Tuhan Allah kita, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Mari saudara bersama-sama dengan pujian ini. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Sebab Engkaulah Yesus, satu-satunya jangkar kehidupan kami, satu-satunya tempat kami meletakkan harapan kami, satu-satunya tempat kami berseru, karena Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu,
Ini hati kami, ini hidup kami, terimalah segenap hati kami sebagai persembahan yang hidup bagimu ya Bapa. Haleluya. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Kita akan membawa beberapa pokok doa yang sudah dituliskan oleh saudara-saudara kita. Pertama, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang rindu mendapatkan pekerjaan baru. Tuhan, kami berkati Tuhan, di masa-masa sekarang saudara kami boleh menemukan pekerjaan yang baru sesuai dengan harapannya ya Bapak. Memberikan pekerjaan yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang rindu dibebaskan dari sakit kanker, dan juga untuk saudara kami yang berdoa bagi pemulihan kesehatan orang tuanya. Kau berkati Tuhan, Kau dokternya atas segala dokter, Kau maha penyembuh. Kami percaya Tuhan oleh hilur-hilur-Mu, kuasa-Mu kerja atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang rindu anaknya bisa diterima di sekolah pilihan. Haleluya Tuhan, Kau bekerja bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan sekolah yang baik bagi anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya padamu kami selalu berharap ya Bapa. Dan secara yang sama juga Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk setiap doa yang sudah dijawab ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan bagi saudara kami yang sudah mendapatkan penunjukan langsung dalam proyeknya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk bisnis saudara kami yang berkembang di masa pandemi ini Tuhan. Biar Kau berkati selalu, dan melalui kesaksian ini mereka boleh menjadi saksi di keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan membaca terlebih dahulu ayat renungan untuk minggu ini. Renungan minggu ini akan diambil dari Matius 22 ayat 39. Mari kita baca bersama. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita baca sekali lagi. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kami berdoa ayat renungan ini boleh menjadi rema dan kehidupan setiap kita, dan kita boleh semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam pengenalan akan firman Tuhan. Saat ini siapkan hati kita akan kembali pujian ini. Puji nama Tuhan, senang sekali di hari Minggu ini tanggal 28 Juni saya bisa menjumpai Anda kembali yang saat ini ada di rumah Anda masing-masing. Saya ucapkan shalom dan biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kita, dan keadaan saudara juga tetap dalam keadaan yang terbaik, dan saudara tetap bersukacita mengikuti ibadah online ini. Walaupun kita mungkin tidak bertemu langsung, tapi kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Dan saya percaya bahwa sepanjang hari Minggu ini, berkat-berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kita. Kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan sudah hadir dalam kehidupan Anda dan saya, dan lawatan Tuhan terjadi pada saat kita memuji dan pada saat kita menyembah nama Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk kita bersatu terlebih dahulu, siapkan hati kita mau masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami percaya keluarga kami diberkati, hidup kami diberkati.
Dan kami mengimani pada saat ini Tuhan, sebelum kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan terlebih dahulu bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau turun dari surga, Kau datang ke bumi, dasarnya karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mengorbankan tubuhmu, mengorbankan darahmu, demi agar kami semua ditebus dan diselamatkan dari segala dosa dan kesalahan. Maka untuk itu Tuhan, ketika kami makan tubuh dan minum darah-Mu, kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam kami. Kami juga ada di dalam Tuhan. Maka sikap anak-anak Tuhan, kehidupan kami di dunia ini akan mencerminkan, yaitu perilaku, mencerminkan karakter yang ada pada Yesus. Maka aku berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan, setiap kami yang bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mempercayai akan anugerah, akan kebaikan, akan kemurahan yang Bapa telah sediakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan terus apa yang Tuhan sudah selesaikan bagi hidup kami. Kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita siapkan, yaitu roti dan anggur. Kita akan bersatu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat rotinya terlebih dahulu. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa dan rohku, agar kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah terpecah, tertombak, tertikam di atas kayu salib, menjaminkan kami semua, mulai hari ini, tidak akan sakit-sakitan. Kami dibekali dengan umur yang panjang. Kami menang atas segala virus. Bahkan kami menang atas virus COVID-19. Kami tolak corona. Dan kami dibekali dengan kemenangan. Apa saja yang kami pegang kerjakan diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita juga mau angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mengimani bahwa anggur ini adalah darah Yesus. Jadi mana kita, Anda dan saya dibasuh oleh darah Yesus, ditahirkan dan dikuduskan, dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Anda dan saya adalah warga kerajaan sorga, yang disediakan oleh Tuhan hidupnya di bumi sama seperti di sorga. Mari bersama-sama kita angkat, katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami dijaminkan, yaitu kehidupan kami di bumi sama seperti sorga. Bersama keluarga saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada dalam keluarga rumah tangga kami. Maka mulai hari ini kami doa, kami sehat, tubuh kami sehat sempurna, tidak akan sakit-sakitan, menang atas segala virus. Bahkan kami berdoa, dijagai pasukan malaikat. Punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak akan mengembara. Apa saja yang kami pegang, usahakan, kerjakan, diberkati berhasil. Melewati situasi, kondisi pandemi ini, kami akan keluar lebih daripada pemenang. Dan kami tidak akan kekurangan, apapun yang kami usahakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saya juga akan berdoa bagi Anda melalui sakramen minyak ini. Selalu saya akan ingatkan kepada saudara bahwa Anda juga punya kuasa yang sama. Bahwa saudara bisa berdoa untuk minyak di tangan saudara menjadi minyak urapan. Kita bisa mengurapi keluarga yang bersama dengan kita. Kita bisa mendoakan, mengurapi lokasi di mana kita berada. Kita juga bisa berdoa bagi siapapun orang-orang yang diingatkan Tuhan bagi kita untuk kita doakan. Saya percaya bahwa kuasa yang sama juga ada pada saudara. Anda juga dibekali dengan kuasa yang dahsyat. Mari kita angkat minyak ini sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Mulai hari ini silakan pasukan malaikat surgawi selalu jagai kami. Pagarin proteksi kami. Kami tolak setan, kuasa gelap. Kami tolak roh-roh jahat. Bahkan segala serangan-serangan iblis setan kami lumpuhkan, kami patahkan. Kami mengimani bahwa malaikat disediakan untuk menjagai dan memagari setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh taruh di kepala saudara, Anda boleh olesi, juga setiap orang yang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Percaya bahwa kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan selalu terjadi buat setiap kita. Apapun situasinya, jangan ragu, jangan khawatir. Tetap percaya bahwa cara Tuhan lebih daripada cara kita, jalan Tuhan di atas jalan kita, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Baik, saya bersuka cita bisa menjumpai Anda bersama dengan keluarga di hari Minggu ini tentunya. Dan doa saya adalah keadaan saudara tetap dalam kondisi yang terbaik, tetap dalam kondisi yang luar biasa, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nah, hari Minggu ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan saudara dikasih Tuhan, siapkan tentunya alat tulis, mencatatlah apa yang dikhotbahkan, tulislah. Karena itu akan menjadi hikmat, menjadi pewahyuan buat saudara. Untuk saudara dibekali dengan sesuatu yang lebih lagi untuk menguatkan saudara di hari-hari di mana saudara akan beraktivitas. Baik, di sepanjang bulan Juni ini saya akan ingatkan kembali bahwa kita berbicara mengenai honoring. Dan ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juni. Dan judul yang saya bawakan adalah Tidak Egois. Ada di layar monitor saudara, judulnya adalah Tidak Egois. Saya mengajak saudara untuk kita buka Alkitab kita yang terambil dari Filipi pada pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya mengajak saudara untuk kita baca bersama dan kita lihat ayat ini. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah, ya perhatikan sebentar situ, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbicara mengenai kekristenan, kekristenan selalu akan terhubung dengan gambaran salib. Ya, tentunya itu tidak asing lagi buat setiap kita. Kalau kita melihat salib, salib itu terdiri dari dua garis yang melintang. Yaitu ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Apa sih maknanya? Ini bermakna mengenai karya penebusan Allah, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang diwakili oleh garis vertikal yang dari bawah ke atas, serta pemulihan hubungan sesama manusia yang diwakilkan juga oleh garis horizontal yang mendatar. Nah, ini sesuatu yang penting memang, sesuatu yang penting bila mana kita membahas mengenai bagaimana interaksi antara manusia dengan Tuhan. Tetapi juga jangan diabaikan mengenai pengajaran hubungan antara sesama manusia, itu juga penting. Apa yang saya maksudkan? Artinya, kalau kita melihat salib berarti kedua hal ini penting mengenai garis yang vertikal, garis yang horizontal, harusnya di dalam pengajaran kekristenan itu berimbang, yaitu tentang pengajaran tentang Tuhan dan pengajaran tentang hubungan sesama manusia. Kenapa? Karena kedua hal ini itu termasuk di dalam bagian perintah Tuhan yang terutama. Nah, saya banyak menjumpai ketidakseimbangan dalam kedua hal tersebut. Ya, saya banyak jumpai dan saya juga mengalami hal itu kok. Bagaimana di dalam kehidupan kekristenan saya mengalami bahwa yang lebih penting adalah bagaimana mengenal Tuhan dan bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan. Ya kan? Yang penting saya mengasihi Tuhan, yang penting saya menyembah Tuhan, yang penting saya memuji Tuhan. Tetapi seringkali saya juga mengabaikan bagaimana saya membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di kanan atau di kiri saya. Seringkali timbul juga keiri hatian. Seringkali kita juga emosi dengan orang di kanan kiri kita. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa apa yang saya jalani sebenarnya tidak sehat atau tidak seimbang. Karena saya tidak mengacu kepada yaitu perintah Tuhan yang terutama. Coba kita lihat sebentar di dalam Matius pada pasal 22. Pada ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita lihat.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini yang saya sebut dengan garis vertikal. Selanjutnya ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya katakan kembali bahwa sepanjang bulan Juni ini, kita belajar mengenai sikap kita, yaitu honoring. Artinya, kita mau menghormati setiap orang yang ada bersama dengan kita. Apapun levelnya, apapun statusnya, apapun kedudukannya, siapapun orangnya. Karena dengan melakukan honoring kepada mereka, kita sebenarnya sedang menunjukkan kepada orang-orang lain jalan kepada kehidupan yang kekal, dan juga sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita lihat baik bahwa kitab Filipi ini mengajarkan kita bahwa Yesus adalah contoh pribadi sempurna, di mana setiap tindakan dan keputusan Yesus tidak didasarkan pada apa yang ia sendiri mau lakukan, melainkan berdasarkan tujuan dan rancangan yang Tuhan telah tetapkan dalam dirinya. Tuhan sebagai pencipta kita sebenarnya sudah memiliki blueprintnya manusia. Oke, artinya Tuhan itu mengenali secara detail siapa kita. Baik apa kekuatan yang ada pada kita dan juga kelemahan yang ada pada kita. Saya sering menjumpai orang yang berkata bahwa ia sangat tahu tentang dirinya dan berusaha melakukan apapun yang menurut dia, apa yang dia inginkan dan apa yang dia mau. Dan orang tersebut berusaha merancangkan masa depannya dan menentukan jalan untuk mencapainya dengan pemahaman yang ia dapatkan segala informasi yang ada di dunia ini. Dan hasilnya, beberapa orang justru menjadi putus asa karena mengalami kegagalan. Sedangkan yang lainnya merasakan kekosongan atau memiliki kebingungan akan berbagai hal yang ia tidak mampu untuk selesaikan. Walaupun bisa saja ia berharap akan adanya pemulihan. Tetapi persoalannya, orang tersebut hanya bisa menduga-duga saja. Mungkin ini jalannya, mungkin ini caranya. Nah, pertanyaannya ini yang saya taruh di layar monitor saudara, sesungguhnya siapa yang tahu detail diri kita? Siapa yang tahu? Apakah kita sendiri atau Tuhan? Oke, nah sebelum saya membahas itu, sebelum saya ajak saudara untuk masuk lebih jauh tentang pertanyaan tersebut, saya mau ajak saudara untuk melihat seseorang di dalam Alkitab, yaitu seorang yang bernama Musa. Musa adalah seorang yang berjuang dengan masalah identitasnya. Musa lahir dari orang tua Ibrani, dia diberi nama Mesir, dan kemudian dibesarkan oleh putrinya Firaun sebagai putra angkatnya. Oke, lihat Musa. Setelah dewasa, dia membunuh seseorang secara diam-diam untuk membela bangsanya sendiri. Setelah dia membunuh orang tersebut, Musa diinterogasi oleh saudara-saudara Ibraninya. Dan saudara-saudara Ibraninya berkata begini, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami dalam Keluaran 2 pada ayat yang ke-14. Kemudian, hasil dari situ, Musa melarikan diri dari Mesir. Sementara Firaun berusaha membunuh Musa karena hal yang telah dia lakukan. Mari kita lihat kehidupan selanjutnya. Musa menjadi orang asing di tanah Midian. Dia menjalani kehidupan yang rendah, saudara. Kenapa saya katakan rendah? Dari tinggal di istana, dia harus jadi pengembala ternak. Menjadi pengembala, yaitu gembala-pengembara selama 40 tahun. Lalu suatu hari, saudara, Tuhan tiba-tiba secara mendadak menampakkan diri kepada Musa melalui semak yang menyala, yaitu di Gunung Horeb. Dan menunjukkan kepada Musa, siapa saja leluhurnya Musa, dari mana Musa berasal, dan serta memanggil Musa untuk kembali ke Mesir sebagai utusannya Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan dari perbudakan. Bahkan Tuhan juga sudah tahu rincian masa depannya Musa, dan itu Tuhan katakan di hadapan Musa. Dalam Keluaran 3 ayat 12 menjelaskan akan hal tersebut, dikatakan begini, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau.
apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lihat, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Masa depannya Musa sudah dipegang oleh Tuhan. Dari sini jelas bahwa Tuhan sudah tahu segala-galanya tentang Musa. Detailnya Musa, Tuhan sudah tahu. Tetapi sebaliknya, Musa tidak tahu banyak tentang Tuhan. Bahkan Musa juga tidak mengerti identitas dan tujuan hidupnya sendiri. Dia pikir dia cukup jadi gembala, sudah selesai. Lihat, Musa melihat dirinya hanya sebagai gembala imigran. Bahkan juga pembicara, dia merasa bahwa dia menjadi pembicara yang tidak cakap. Dia gagap, tidak lancar bicara. Musa merasa bahwa dia menjadi pemimpin yang tidak memenuhi syarat. Sampai Musa membuat alasan agar Tuhan kirim orang lain deh sebagai gantinya. Tetapi di sini Tuhan bisa melihat gambaran besar yang ada pada Musa. Tuhan tahu persis apa yang dia mau lakukan, ya, dan juga setiap rincian kecil tentang identitas sejatinya Musa. Apa yang ada pada Musa, kemampuannya Musa, keterbatasannya Musa. Bahwa Tuhanlah yang akan memampukan Musa untuk menyelesaikan tugas yang mengubahkan dunia ini, dan secara ajaib Musa akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan semua dewa Mesir serta menyelamatkan satu bangsa dari perbudakan. Nah, kalau dilihat dari perspektif duniawi, Musa sebenarnya adalah seorang yang memiliki catatan atau rekor yang cacat, saudara. Yaitu dia adalah seorang pengecut, seorang yang berbelit-belit. Musa adalah seorang yang berubah-ubah. Pikiran tentang dirinya cenderung negatif. Musa cenderung tidak percaya diri. Kalau kita lihat dari detail ini, orang ini nggak memenuhi syarat untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi, Tuhan mampu menjadikan Musa seorang pemimpin yang hebat. Yang selama ini Musa tidak lihat bahwa Tuhan sudah tempatkan kemampuan hebat itu di dalam dirinya. Sekarang saya ajak saudara untuk mengerti ini. Kalau sekarang Tuhan memanggil Anda dan memberitahukan kepada saudara bahwa Dia sudah tahu nama Anda, dan Tuhan berkata sudah lama memperhatikan Anda di sepanjang kehidupan Anda ini, lalu Tuhan meminta Anda untuk mengikuti langkah serta rencananya Tuhan. Kira-kira, apakah saudara mau mempercayai Tuhan, atau malahan saudara memilih jalan saudara sendiri, atau malahan melarikan diri? Inilah sebenarnya yang menjadi jawaban. Mengapa kehidupan seseorang yang dia pikir aman dan berharap akan menjadi baik, malahan berjalan dalam berbagai kekacauan dan ketidakjelasan? Pertanyaannya saya ulang. Sesungguhnya, siapa yang tahu detail diri kita? Apakah kita sendiri atau Tuhan? Oke, makin menarik. Saya makin tertarik untuk menjelaskan ini. Nah, ketika kita mau sungguh-sungguh untuk mendalami Tuhan, ya, kalau kita sungguh-sungguh melihat, memperhatikan Tuhan, mendalami Tuhan, maka sebenarnya segala area yang ada di dalam perjalanan kehidupan kita itu akan terbuka dan menjadi jelas. Oke, kita mulai belajar untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dan membiarkan petunjuk-petunjuknya Tuhan itu menjadi guidance yang menuntun kita untuk sampai kepada keberhasilan. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan mau kita meletakkan pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Kenapa? Agar pertimbangan-pertimbangan kita menjadi bijaksana, serta langkah-langkah kita tertata dengan baik. Sebaliknya, pada saat kita memutuskan untuk menuruti dorongan serta keputusan pribadi, maka yang terjadi adalah kita semakin tidak dapat mencapai apapun juga. Kalau saudara mau jujur pada diri Anda sendiri, coba cek pada pengalaman diri kita. Apa yang membuat emosi Anda meluap-luap? Apa yang membuat Anda tidak tenang sampai hari ini? Apa yang membuat Anda gelisah sampai hari ini? Apa yang membuat Anda insecure sampai hari ini? Sederhana. Kenapa? Seringkali kita memutuskan jalannya kita sendiri. Apa yang kita pikir, apa yang kita mau. Saudara pernah mikir nggak kalau saudara memilih calon pendamping Anda? Pernah lihat, dalam artian, pernah tanya sama Tuhan nggak? Pernah coba cek dulu nggak? Apakah ini jalannya Tuhan? Apakah ini yang Tuhan mau? Atau saudara malah terburu-buru aja? Mumpung lagi ada, embat aja deh gitu. Mumpung lagi kelihatan, udah deh, dia dideketin aja deh, ditangkap aja deh. Apa seperti itu?
Seringkali akhirnya saudara berjalan dalam kesulitan. Padahal Tuhan sudah punya rencana yang hebat buat Anda. Tapi akhirnya kita sendiri yang membuat jalan kita susah. Kita sendiri yang membuat diri kita sebenarnya menjadi tidak mencapai kerinduan apa yang tadinya kita harapkan. Yohanes 15 pada ayat yang ke-5b dikatakan begini, saudara. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kalau saja kita tidak bekerja sama dengan Tuhan, maka saya kasih tahu, sehebat dan semampu apapun kau buat, engkau akan menemui kegagalan dan kau tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau akan berujung kepada stres, depres. Tapi pada waktu engkau mau bekerja sama dengan Tuhan, semuanya akan tampak jelas. Tuhan akan memperlihatkan jalan-jalan yang luar biasa. Pada saat kita menaruh keyakinan hanya kepada informasi dari dunia ini saja, tanpa mencari tahu apa sih petunjuk yang Tuhan mau kita terarah kepadanya, inilah sebenarnya yang dinamakan dengan kesombongan. Kalau kita cuma ambil informasi dari apa yang kita lihat selama hidup di dunia ini. Pemberontakan inilah sebenarnya yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Yaitu mereka menjadi mementingkan diri mereka sendiri. Sehingga kita semua keturunan daripada Adam dan Hawa ini mewarisi sikap yang sama. Yaitu apa? Egois. Kita lebih memusatkan kepada diri kita sendiri daripada orang lain. Contoh sederhananya gini, saudara. Kalau kita foto bareng nih, kita foto wifi ya, bareng-bareng rame-rame. Setelah fotonya selesai, difoto, kan handphonenya dilihat tuh ya. Coba cek deh, yang pertama saudara lihat itu siapa? Coba perhatiin. Ya kan? Siapa yang paling pertama kita lihat? Ya, Anda ketawa kan hari ini? Anda tersenyum kan? Benar kan? Iya, karena yang paling pertama kita lihat adalah siapa? Ya diri kita dulu. Itulah dia contohnya. Kita akan mengutamakan tentang diri kita. Naturnya kita memang seperti itu. Ya, karena kita keturunan dari siapa? Adam dan Hawa. Bawaan kita memang selalu ke arah itu terus. Roma 3 memberikan penjelasan detail akan hal ini. Pada ayat 11 dan 12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi, karena kita keturunan dari Adam dan Hawa, kita mewarisi sifat-sifat daripada Adam dan Hawa tadi. Nah, karena itu, saudara, perhatikan anak kecil. Anak kecil nggak perlu diajarin tentang cara berbohong. Anak kecil nggak perlu diajarin tentang merengek, mencuri, menghakimi, atau memberontak. Karena semua hal itu, ya semua hal ini dan masih banyak hal lain seperti itu akan datang secara alami kepada kita. Ya, nggak perlu diajarin, mereka sudah tahu sendiri. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika kita ingin berbuat yang baik, justru yang jahat kembali dilakukan. Itulah yang seringkali berulang kali terjadi. Nah, kita memerangi daging yang menyerang dari dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu nggak ada jalan lain. Kalau saudara mau keluar dan menang atas masalah ini, tidak ada jalan lain. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita, dengan informasi dari dunia ini. Tapi harusnya kita minta petunjuk dari pencipta diri kita. Keegoisan telah merusak sistem keputusan dan cara pandang. Sehingga kita hanya terarah kepada diri kita sendiri. Padahal pada diri kita, Tuhan telah meletakkan kemampuan agar kita bisa berhasil. Nah, persoalannya, kita tidak menyadari akan hal tersebut. Segala kemampuan hebat itu ada pada diri kita. Tapi karena kita nggak minta petunjuk, karena kita nggak mau bekerja sama dengan Tuhan, seringkali kita gagal dalam perjalanan kita. Nah, seharusnya kita mengarahkan pandangan kita kepada petunjuk-petunjuknya Tuhan. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus minta petunjuk daripada Tuhan. Ini menjadi alasan yang saya jelaskan buat saudara. Poin yang pertama adalah ini. Kenapa kita harus memiliki atau meminta petunjuknya Tuhan? Yang pertama, Tuhan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Anda. Ini dia. Kenapa saya harus minta petunjuk sama Tuhan? Karena Tuhan memiliki pengetahuan yang sempurna. Dia tahu detailnya saya. Kalau dia tahu detailnya saya, ya saya harus mencari tahu tentang diri saya ya cuma dari Tuhan. Daud menulis seperti ini dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Untuk memimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku
kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ilustrasi seperti ini. Saudara pasti terbiasa menggunakan GPS. GPS yang kita pakai membantu kita menuju tempat yang kita mau tuju. Kalau kita belum tahu areanya, kita tertolong dengan jalan-jalan yang kita akan tempuh. Tetapi seringkali GPS pun tidak bisa menunjukkan tempat secara akurat. Seringkali kalau kita pesen ya kan makanan secara online pun, ketika kita pesen tempat anternya juga seringkali meleset, nggak akurat. Mungkin alamatnya di tetangga sebelah atau di seberang rumah atau di seberang lokasi tempat kita berada. Artinya, GPS sendiri tidak bisa menentukan secara akurat. Tetapi, Tuhan tahu detail kita secara akurat. Ini yang menjadi menariknya. Apapun yang saudara buat, apapun yang saya buat, Tuhan tahu. Tuhan melihat apa yang dilihat oleh mata kita. Jadi kalau mata kita melihat sesuatu, percayalah, Tuhan melihat mata Anda. Tuhan tahu pemikiran serta dosa tersembunyi yang berakar di dalam hati kita juga. Jadi kalau hati kita menyimpan sesuatu yang orang lain nggak tahu, percayalah, Yeremia 17 pada ayat yang ke-10 berkata, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan jugalah yang menghitung setiap lembar rambut Anda. Matius pada pasal 10 ayat 30 mengatakan demikian. Mungkin saudara berkata, tapi rambut saya rontok Pak, rambut saya habis Pak. Ya, meskipun saudara rambutnya habis juga. Tapi saya kasih tahu buat saudara, waktu Anda masih punya rambut Anda pun terhitung. Setiap lembarnya Tuhan tahu. Kita bisa hitung? Enggak. Tuhan tahu detail kita. Lalu Tuhan dapat memberitahukan di mana Anda akan berada selama 1000 tahun. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 mengatakan demikian bahwa satu harinya Tuhan, itu 1000 tahunnya kita. Berarti Tuhan sudah tahu dalam 1000 tahun jadinya apa kita, Dia sudah tahu. Jadi, siapa sebenarnya yang paling memahami Anda di belahan dunia ini? Tidak ada seorang pun yang memahami saudara. Bahkan even, ya kan, tidak bisa begitu dekat untuk mengetahui detail tentang diri Anda. Cuman Tuhan saja. Makanya kalau orang pacaran suka ngomong gitu, kamu memang paling tahu tentang aku, gitu. Kalau pacar suka ngomong gitu ya, biasanya cewek ngomong tuh, kamu memang tahu detailnya aku ya, kamu memang paling paham hidupku. Saya cuma ngasih tahu. Itu bahasa-bahasa klasik, bahasa-bahasa marketing kalau orang lagi suka sama seseorang. Padahal saya kasih tahu sama saudara, tidak ada orang yang tahu detail diri Anda, even pasangan yang terdekat dengan Anda. Yang tahu detail diri Anda, cuma penciptanya Anda. Itulah sebabnya kenapa kita perlu minta petunjuk daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang diri Anda dan saya. Mau berhasil? Saudara mau mengalami kemenangan dalam kehidupan Anda? Minta petunjuknya dari Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa kita harus meminta petunjuk sama Tuhan adalah karena Tuhan memiliki kepemilikan penuh atas hidup kita. Ya, Dia memiliki kita. Dia penuh memiliki Anda dan saya. Mazmur 100 ayat 3 berkata begini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Lihat, Tuhanlah yang memiliki Anda dan saya, nggak ada yang lain. Jadi pemilik hidup Anda adalah siapa? Tuhan sepenuhnya, karena ayatnya mengatakan demikian. Karena itulah kenapa kita minta petunjuk kepada Tuhan. Bahkan Tuhan jugalah yang telah menebus Anda, Tuhan jugalah yang telah membeli Anda melalui Kristus Yesus. Yesaya 43 ayat 1 dikatakan begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wow. Ketika saya memiliki pemahaman ini, ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, maka Tuhan selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan memiliki saya. Dan setiap saya mendengar kalimat ini, kalimat itu selalu menenangkan saya dan membantu saya untuk tetap mempercayai Tuhan. Walaupun seringkali saya berhadapan dengan situasi yang sulit. Saya bersama dengan istri, bersama dengan keluarga, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Tetapi suara Tuhan
ketika dia berkata bahwa saya dimiliki oleh Tuhan, itu dapat menenangkan saya kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai pemilik, Tuhan berhak untuk mengklaim Anda. Kita tidak berhak mengklaim diri kita. Dialah pemilik diri kita. Tuhan berhak menamai diri kita. Tuhan juga berhak membimbing kita. Dan juga Tuhan berhak untuk apa? Memberitahu kita ingin menjadi apa Tuhan menginginkan kita. So please, jangan egois. Kita mau jadi ini, kita mau jadi itu. Padahal sebenarnya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk menjadikan saudara menjadi orang yang ajaib di tangan Tuhan. Tuhanlah pemilik Anda. Banyak orang berkata, saya ingin hidup dengan maunya saya sendiri, saya mau bergerak dengan suka-sukanya saya. Itu bodoh sekali sebenarnya. Dia sedang merusak diri dia sendiri. Makanya kalau orang hidupnya tidak beres, dia hidup dalam moral yang buruk, dia hidup sembarangan tidak sesuai dengan prosedur dan panduannya Tuhan. Sebenarnya dia adalah orang yang sombong dan egois. Dia berpikir bahwa dialah pemilik hidupnya. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhanlah pemilik hidup kita. So mintalah petunjuknya dari Tuhan. Yang ketiga, alasan kenapa kita meminta petunjuk dari Tuhan. Karena Tuhan memiliki otoritas tertinggi atas Anda. Matius 28 ayat 18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, pada saat saya dipercayakan, waktu dulu saya memimpin doa dalam suatu acara sakramen penting, saya ditunjuk untuk memimpin doa di hadapan para senior. Bagi saya itu adalah suatu pergulatan di dalam hati saya. Karena pikiran saya mulai berpikir begini, bagaimana seandainya mereka tidak suka sama saya ya? Kan saya masih lebih muda, jauh lebih muda. Saya takut mereka mengkritik saya secara terbuka. Mungkin mereka langsung berhadapan dengan saya sambil berkata bahwa kamu tuh belum cukup layak. Mungkin mereka mengkritik saya seperti itu. Atau mungkin mereka bikin laporan kata-kata negatif kepada gembala saya, misalkan seperti itu, saudara. Untungnya, yang saya pikirkan itu tidak terjadi. Itu semua sebenarnya itu semua bukan masalah penting sebenarnya. Pikiran-pikiran tadi. Karena satu-satunya yang perlu diberikan perhatian penting adalah apa yang telah diputuskan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah gembala sebagai pimpinan tertinggi. Kalau pemimpinnya sudah mengatakan bahwa kamu yang ditunjuk, kamu yang diberikan tempat, sebenarnya kita nggak usah pusing lagi dengan apa yang akan orang lain katakan. Kita seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan apa yang orang lain katakan. Nah, seringkali ini yang terjadi bahwa budaya berusaha mendefinisikan siapa kita. Lingkungan berusaha memberitahu kita bahwa siapa diri kita sesungguhnya, jadi apa diri kita. Orang lain dalam hidup kita juga yang seringkali memberikan masukan, kita akan jadi apa. Lalu di rumah, keluarga juga memberitahukan, di tempat kerja, di gereja, di komunitas Anda, orang-orang tersebut akan berusaha menentukan jati diri Anda. Bahkan kalau saudara ikut sebuah tes psikotes dan tes-tes lainnya, seolah-olah tes-tes tersebut memiliki hak untuk mendefinisikan Anda jadi apa. Sebenarnya tidak demikian. Yang berhak memiliki otoritas untuk menentukan Anda jadi apa adalah penciptanya Anda. Dia memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa Anda dan menjadi siapa Tuhan menciptakan Anda. Ini yang perlu kita pegang. Ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bahwa kenapa saya harus minta petunjuk sama Tuhan? Ketiga area ini. Bahwa Tuhanlah yang memiliki pengetahuan secara detail tentang saya. Bahwa Tuhan jugalah yang memiliki kepemilikan atas diri saya secara penuh. Bahwa Tuhan jugalah yang memiliki otoritas atas diri saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada saat kita hanya terarah kepada Tuhan, pada saat kita mengarahkan perhatian kita pada Tuhan, kita nggak egois lagi, mengarahkan pada diri sendiri tetapi mengarahkan pada Tuhan, maka sikap kita akan menjadi berbeda. Semakin cepat Anda menemukan petunjuk Tuhan dan mencari tahu apa yang Tuhan katakan, maka semakin baik Anda jadinya. Yesus mencontohkan pada kita akan sikapnya yang begitu kuat dan menghormati Tuhan dan juga menghormati sesama. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Ini juga yang Tuhan ajarkan dan contohkan supaya menjadikan honor atau sikap hormat sebagai gaya hidup kita orang-orang yang sudah lahir baru.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di hari Minggu ini saya katakan bahwa dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang tidak sempurna sebenarnya. Dan dunia di mana kita berada jauh dari hal-hal yang baik. Sebab sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka dunia ini kesulitan untuk memperlihatkan setiap karakter yang ada pada Tuhan. Perhatikan, sejak lahir kita diperlihatkan pemandangan bahwa dunia tidak mampu menunjukkan seperti yang Filipi yang kita baca di awal tadi, Filipi pasal 2. Dunia tidak mampu menunjukkan ini, yaitu hidup penuh kasih. Dunia nggak bisa menunjukkan itu. Kesulitan. Hidup dalam kejujuran, hidup dalam kemurnian, hidup dalam penghormatan, ketulusan, kerendahan hati, dan integritas. Tetapi kita justru melihat yang sebaliknya di setiap lapisan dan sudut masyarakat. Yang kita lihat adalah apa? Ketidakkudusan. Lihat tayangan-tayangan yang kita lihat sehari-hari. Ketidakkudusan ada di depan mata kita. Ketidakbenaran terpampang, ketidakbaikan, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, ketidakbersyukuran, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Kita semua diarahkan kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dan natur manusia kita menginginkan hal-hal tersebut. Mari kita jujur pada diri kita sendiri deh. Bahkan dalam kita membangun hubungan dengan seseorang. Hati kita masih bisa menyembunyikan sesuatu hal yang calon pasangan atau mungkin pasangan kita tidak mengetahuinya. Ya, kita bisa merahasiakan. Pada waktu engkau membangun hubungan dengan seseorang, apakah kau tulus? Atau ada motif-motif di balik itu? Pada waktu engkau menjalani hubunganmu yang sekarang ini, apakah kau benar-benar, yaitu menjaga kemurnianmu? Who knows? Yeremia 17 pada ayat 9 berkata begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, semua keegoisan ini bersumber dari dosa. Itu sebabnya sejak dosa timbul keegoisan. Oleh sebab itu sebenarnya tidak ada orang yang sebenarnya sempurna dan semua orang sebenarnya tidak lolos dari kesalahan. Ya, semua orang sebenarnya bersalah. Dalam segala hal sebenarnya kita masing-masing punya kesalahan. Kita akan kesulitan juga untuk hormat kepada siapapun selama keegoisan ini masih dibiarkan berakar di dalam diri kita. Ingat baik, kita harus menang atas keegoisan ini. Ketika keegoisan ini kita atasi, kita akan bisa punya sikap hormat kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Mungkin kita telah dididik dimanja selama ini. Apa yang saya mau, apa yang kita mau, apa yang kita minta, selalu dikasih sama kita. Sehingga sering kali kita menjadi orang yang hanya memusatkan perhatian kepada diri kita sendiri. Saya berikan step ini buat saudara. Langkah-langkah agar kita tidak egois. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini yang pertama. Yaitu terapkan kasih dalam setiap tindakan. Saudara akan menang atas keegoisan Anda. Ya, setiap kita cenderung egois. Tapi kita pasti bisa menang. Langkahnya ini, terapkan kasih dalam setiap tindakan. 1 Korintus pada pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari saya ulangi. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, keadaan manusia pada akhir zaman adalah mementingkan dirinya sendiri. Ingat baik, di akhir zaman kasih semakin dingin. Makanya manusia akan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri-sendiri. Yaitu mereka berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri, tanpa peduli kepada kesusahan orang lain. Justru di akhir zaman ini, setiap orang percaya harus menerapkan kasih dalam segala tindakannya. Kasih bagaimana sebenarnya dimaksudkan? Kasih yang rela melakukan yang baik dan memberitakan kebenaran, walaupun terkadang kita mungkin pada waktu melakukan kebenaran tidak dihargai. Bahkan kita mungkin difitnah dan diperlakukan tidak adil. Saudara, saya ulangi, kita hidup di dunia yaitu dunia yang sudah rusak. Dunia ini tidak sempurna. Sering orang yang benar malah dibilang salah. Orang yang salah malah jadi benar. Itulah dunia. Kita mau minta keadilannya, tidak bisa dari dunia. Seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita emosi jiwa. Tapi hari ini kita diingatkan sama Tuhan. Ayo, apapun yang kita lakukan dalam kasih setiap tindakan kita. Karena kita tahu bahwa kita sudah dikasihi Tuhan
Hidup kita boleh ada hari ini semuanya karena Tuhanlah yang membuat kita layak. Tadi sudah saya katakan, kecenderungan kita selalu berbuat yang salah, tapi sekarang kita bisa berdiri ada hari ini. Sekarang kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Itu nggak kebetulan. Tuhan memberikan kesempatan ini bagi setiap kita. Syukuri. Dan bersyukurlah akan hal tersebut. Oleh karena itu, untuk kita bebas, untuk kita menang dari keegoisan ini, terapkan kasih dalam setiap tindakan yang Anda lakukan. Langkah yang kedua adalah belajar untuk ini dia, mau mendengar. Ya, belajar untuk mau mendengar. Ini dia. Tuhan ciptakan kita mulut satu. Tuhan ciptakan telinga kita dua. Mengapa demikian? Karena telinga dipakai untuk lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Nah, seringkali persoalan dalam rumah tangga, suami istri ribut, sebenarnya terjadi karena kedua belah pihak selalu inginnya berbicara tanpa mau mendengarkan. Memang bagi sebagian orang mendengarkan adalah suatu hal yang membosankan. Apalagi kalau dia orangnya yang doyan berbicara. Namun ketahuilah pada saat kita belajar untuk duduk diam, mendengarkan, sesungguhnya kita dapat melihat masalah itu dari sudut pandang orang yang bersangkutan. Dan dari sana kita bisa mendapatkan jawaban untuk meredakan setiap permasalahan. Mendengarkan juga sebenarnya juga membantu mengikis sifat egoisnya kita. Jadi seringkali kenapa rumah tangga bermasalah? Karena kita nggak mau dengar. Kita maunya ngomong terus. Kita maunya sebutin terus kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, saya mau ingatkan bahwa saudara, ingat baik, harusnya kita untuk belajar untuk mendengar. Amsal 18 pada ayat 13 dikatakan begini, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan. Lihat ayat ini. Dan kecelaannya. Saya ulangi lagi ya. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Oleh sebab itu dari ayat firman Tuhan ini bagian yang kedua untuk kita yaitu tidak egois atau menang dari sikap yang egois. Kita belajar gunakan telinga kita untuk mendengar. Ya. Belajar dengerin orang. Ketika saya jadi gembala seperti hari ini, saya lebih banyak untuk mendengar. Saya dengar orang bicara, saya lebih banyak mendengar. Bahkan ketika ada orang konseling pun cerita masalahnya, saya dengar. Dan keuntungan saudara, setelah saya dengar, orang itu malah selesai. Dia bilang, waduh, saya senangnya ngobrol sama Anda. Masalah saya jadi beres. Enak ngobrol sama Anda ya. Saya jadi tenang, gitu. Padahal saya nggak ngomong apa-apa, cuma dengerin doang, saudara. Ternyata saudara, ketika ada orang ada masalah, Anda mendengarkan saja sebenarnya 50% masalah dia sudah selesai. Cuma dengerin. So, belajarlah untuk mendengar. Jangan pengennya didengar terus. Belajar dengar orang. Itu dia. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menempatkan kebutuhan di akhir. Filipi 2 ayat 3-4 dikatakan begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, memprioritaskan kebutuhan pribadi memang perlu, namun tanpa sadar kita seringkali bertindak egois agar kebutuhan tersebut tercapai. Kadang-kala kita malahan menjadi kurang peduli bagaimana kebutuhan-kebutuhan orang lain yang mungkin lebih mendesak. Nah, suatu waktu Anda perlu menempatkan kebutuhan pribadi di daftar akhir. Agar apa? Agar belajar tidak menjadi egois. Justru sebenarnya pada waktu kita mengedepankan kebutuhan orang lain, itu akan membuat kita lebih berbahagia. Ayat firman Tuhan jelas kok. Kita jangan hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Dalam mempersiapkan firman Tuhan seperti hari ini, dalam mempersiapkan juga ibadah online seperti hari ini, kita berpikir keras, kita mempersiapkan yang terbaik, kita mengatur ritme yang bagus, kita makin perbaiki dan semakin perbaiki. Tujuannya untuk apa? Karena orang-orang butuh untuk disegarkan, orang-orang agar menikmati firman Tuhan ini.
Nah, itu sebabnya. Ini kepentingan siapa? Demi kepentingan orang lain. Dan saya berbahagia kalau bisa memberkati Anda. Saya berbahagia kalau bisa membuat Anda terberkati dengan apa yang kami lakukan ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, kasih Tuhan, kita akan menang. Kita akan keluar dari sikap egois kita. Pada waktu kita menempatkan kebutuhan kita di akhir. Bukan di depan, tapi di belakang. Mari coba praktekkan akan hal itu. Ya, ada orang sekitarmu yang butuh bantuan. Ayo. Kadangkala kita menjadi orang yang sukanya merintah orang lain. Kadangkala kita pengen jadi bos. Ya kan? Kita pengen jadi yang terutama. Padahal sebenarnya harusnya kita saling melayani. Seharusnya kita berkata, apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa lakukan? Harusnya menjadi orang yang seperti itu. Kita jangan egois hanya mementingkan kepentingan diri kita. Kita mau enak aja. Orang lain yang lelah, kita nggak mau lelah-lelah. Kita mau santai aja. Kita harusnya bertanggung jawab dengan area yang dipercayakan buat kita. Kalau engkau tidak melakukan ini, maka keegoisan akan mengendalikan dirimu. Kalau keegoisan mengendalikan dirimu, kau sulit untuk bisa honor sama orang lain di sekitarmu. Kau akan cepat meledak, kau akan cepat emosian, dan kau akan cepat marah-marah sebenarnya. Yang keempat, yang terakhir. Langkah-langkah agar kita tidak egois. Yang keempat, berpikiran positif. Filipi 4 pada ayat yang ke-8 dikatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari ayat firman Tuhan ini dijelaskan tentang cara berpikir yang benar. Saudara kasih Tuhan, pertempuran yang paling hebat bukanlah di medan pertempuran, seperti yang diberitakan di media-media massa. Melainkan ketika kita menentukan apa yang kita mau pikirkan. Iblis akan selalu mengirimkan berita, informasi negatif, dengan tujuan agar kita merenungkan pikiran-pikiran tersebut, lalu kita mengambil tindakan atas informasi yang iblis berikan. Kita kesulitan honor orang lain, kita kesulitan honor orang tua kita, atau kita kesulitan honor pernikahan kita, alasannya sederhana. Kenapa? Karena kita membiarkan pikiran-pikiran yang salah, kita renungkan atau di-entertain di dalam diri kita. Kitalah yang seharusnya menentukan apa yang kita mau pikirkan. Kitalah yang harusnya menentukan berita apa yang saya mau pikirkan di dalam diri saya. Seperti saudara naik mobil, saudara ada radio di mobil Anda, saudara di sana radio itu punya channel-channel yang semuanya bersuara, ada menyiarkan dengan berbagai macam siaran, ada siaran olahraga, ada siaran fashion, ada siaran kesehatan, ada siaran berita-berita lalu lintas, dan segala macam. Mereka semuanya bersuara masing-masing dengan beritanya masing-masing. Tetapi yang bisa menentukan suara itu keluar di radio Anda atau terdengar di mobil Anda, kan bukan radionya, tetapi Anda yang menentukan. Anda yang menentukan channel mana yang Anda mau dengar. Kalau Anda mau dengar siaran traffic, Anda sedang dalam perjalanan mau cari tahu jalan, Anda atur ke siaran traffic, berarti hanya siaran traffic saja yang terdengar di mobil Anda, sedangkan siaran yang lain tertutup semuanya. Sesederhana seperti itu sebenarnya. Ada begitu banyak pikiran-pikiran yang diberikan oleh si jahat untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan. Nah, seharusnya kitalah yang menentukan pikiran mana yang saya boleh pikirkan, pikiran apa yang boleh saya renungkan. Kitalah yang menentukannya. Nah, persoalannya kalau kita tidak mengizinkan pikiran Kristus, seperti kita Filipi tadi, kita menempatkan pikiran perasaan yang sama seperti Kristus, kita nggak taruh di dalam diri kita. Seringkali akhirnya kita kelelahan dalam hidup ini. Kita akhirnya egois dalam hidup kita. Kita akhirnya kesulitan kita untuk honor orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita pikirannya kita bawa ke tempat yang salah. Dan orang akhirnya dia melakukan hal-hal yang salah juga. Karena dia taruh pikiran-pikiran yang salah, akhirnya tindakan-tindakan dia juga jadi salah. Ya, itu dia. Dan saya mau sampaikan bagi teman-teman yang hadir hari ini. Ingat, keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Jadi kalau engkau, anak-anak muda yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti siaran online ini, jaga baik-baik apa yang kau mau pikirkan. Jaga baik-baik apa yang mau engkau putuskan. Waspada dan berhati-hatilah. Karena si iblis akan selalu berusaha menjebak dan menjatuhkan Anda. Agar Anda tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan telah siapkan bagi kehidupan Anda. Ingat baik, yang membuat hidup kita jadi rusak bukan karena lingkungan, bukan karena calon pendamping hidupmu, tapi yang membuat kita rusak karena pilihan-pilihan kita. Makanya anak-anak muda, kalau engkau
ingin mendapatkan masa depan rumah tangga yang berbahagia, berpikir dengan matang, siapa calon yang akan menjadi pasangan hidupmu. Renungkan dengan baik, siapa orangnya. Ya kan? Berpikir matang. Makanya Tuhan kasih firman Tuhan ini buat kita. Untuk terbuka kita. Ya, untuk dipertunjukkan sama kita, siapa orangnya di hadapan kita. Artinya gini saudara, kalau saudara pergi ke bioskop, ini ilustrasinya. Saudara kan kita nonton film-film ekstra dulu tuh, trailer dari film-film yang akan datang gitu loh. Kita nonton, liatin tuh. Kan itu cuma cuplikan-cuplikan aja. Kalau di dalam cuplikan trailer itu kita lihat tayangannya tidak menarik, kira-kira kita mau nonton film itu kan nanti begitu tayang? Enggak ya? Dari cuplikannya tidak menarik. Tapi kalau kita nonton waktu kita lagi nonton dulu tuh film Avenger yang Endgame gitu saudara, itu masih dalam bentuk trailer, kita nonton, wah potongan-potongan gambarnya itu menarik sekali, sehingga kita berhasrat, saya pengen nonton tuh kalau itu sudah tayang, kan seperti itu. Sama, kalau saat ini calonmu diperlihatkan di hadapanmu, kelakuannya, sikapnya, gaya hidupnya, kata-katanya, emosinya, tukang bohongnya dan segala macam kelihatan, itu sebagai trailer sebenarnya. Kalau Tuhan sudah tunjukkan trailernya sama saudara, hal-hal yang buruk segala macam, maka keputusannya harusnya sama Anda. Anda harus ambil keputusan. Dari trailernya saja sudah tidak bagus, ya jangan ditonton lah kalau gitu. Makanya hari ini saya katakan sama saudara, kalau hubunganmu juga tidak sehat dengan calonmu, engkau juga tidak beres dalam gaya berpikirmu dengan dia, yang pada akhirnya itu mempengaruhi keputusanmu. Saya cuma mau katakan bahwa saudara, jangan lanjutkan. Kenapa? Karena itu hanya akan merusak masa depanmu. Itu akan membuat engkau tersakiti. Bahkan engkau hanya akan menulis histori kerusakan di dalam perjalanan kehidupanmu. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mencintai Anda. Tuhan mencintai kita semua. Mari jangan egois. Jangan berpikir tentang apa yang saya mau, apa yang saya mau putuskan. Tapi berpikirlah apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mintalah petunjuknya Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang memiliki citra yang sama seperti Tuhan. Kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita bisa respect sama mereka. Kita bisa honor orang-orang tersebut. Kita bisa honor orang tua kita. Kita bisa honor orang-orang sekitar kita. Kita bisa juga honor nantinya pernikahan kita. Dan itu dimulai dari apa? Singkirkan keegoisan dari diri kita. Saya berdoa saudara berbahagia. Saya berdoa saudara hari Minggu ini saudara bersuka cita. Dan percayalah bahwa sikap Anar ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saya bekali ini bagi saudara. Kenapa? Karena ini penting sekali. Untuk kita bukan hanya mengerti tentang Tuhan. Mengerti bagaimana bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kita juga mengerti bangun hubungan dengan orang-orang yang bersama dengan kita. Bagaimana kita akan mengasihi, menghargai pasangan kita. Bagaimana kita akan menghargai orang tua kita. Bagaimana kita menghargai pemimpin kita. Kita harus bisa mempraktekkan semua area ini, semua bagian ini di dalam kehidupan kita. Diberkati saudara di hari Minggu ini. Saya percaya kebaikan Tuhan berlimpah atas setiap kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara di hari Minggu ini. Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara menyadari bahwa saudara ingin hidupmu dipulihkan. Bahwa saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara pengen ada perubahan terjadi atas hidupmu. Saya berdoa untuk saudara, biarlah kasih Tuhan turun menjamah Anda. Biarlah kuasa Tuhan membungkus Anda, darah Yesus membungkus Anda, dan mengubahkan kehidupan Anda. Saya berdoa lawatan Tuhan terjadi atas hidupmu. Saya berdoa hidupmu diubahkan. Saya berdoa kasih karunia Tuhan berlimpah atas hidupmu. Aku berdoa melepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Maka segala tipu daya setan, tipu daya iblis, yang selama ini membuat kehidupanmu egois, yang selama ini membuat engkau menjadi orang yang hanya mementingkan dirimu sendiri, mengambil keputusan berdasarkan apa yang kau mau, bukan berdasarkan apa yang Tuhan rencanakan. Maka hari ini dalam nama Yesus, kau terbukalah pikiranmu dengan benar. Dan kau mengerti bahwa Tuhanlah pemilik hidupmu, bahwa Tuhanlah yang memiliki otoritas atas hidupmu. Dan kau menyadari akan kasih dan kemurahan yang Tuhan sediakan ini. Aku melepaskan berkat ini bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di hari Minggu ini, setiap kami belajar mengerti sepanjang bulan Juni ini, memiliki sifat honor,
Yaitu bukan saja kami hormat kepada Tuhan, tapi kami juga mau praktekkan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Maka aku berdoa dalam nama Yesus, kasih Tuhan turunlah atas setiap mereka. Maka juga Tuhan, di hari Minggu ini kami juga berdoa terus bagi bangsa ini. Kami berdoa buat Indonesia dari Papua sampai Aceh. Lawatan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami memberkati bangsa ini. Bangkitlah Indonesia. Doa kami agar Indonesia berdaulat atas wilayahnya. Berdaulat atas yaitu negara ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengerongrong menjatuhkan bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati. Berkati para pemimpinnya. Para pemimpinnya bersatu, yaitu untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat. Berkati presiden kami, berkati seluruh pemimpinnya, berkati semua jajarannya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat tim medis yang menangani COVID-19. Mereka selalu sehat, keluarga mereka juga sehat, dipagari, diproteksi. Aku juga berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran ini. Mereka juga diberkati selalu sehat, tidak sakit-sakitan. Aku berdoa tangan mereka diberkati. Apa yang dipegangnya, apa yang diusahakannya, apa yang dikerjakannya juga diberkati berhasil. Dan juga usaha-usaha mereka dipulihkan, karir mereka dipulihkan, diangkat naik kembali dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat ini bagi setiap anak-anak Tuhan. Memberkati juga gereja kami Zion Church of Christ. Berkati melalui pelayanan siaran online ini. Dimanapun siaran ini ditayangkan, di wilayah manapun mereka menyaksikan, semuanya diberkati. Semuanya mengalami kuasa, semuanya mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap acara ini berjalan, setiap kali firman Tuhan disampaikan, terjadi pertobatan, terjadi lawatan, terjadi perubahan atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala sesuatunya. Maka sebentar kami akan mengakhiri, dan kami akan menerima berkat Tuhan, kekasih Kristus. Arahkan hati kita dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini. Merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Kebaikan, kemurahan, kemuliaan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai, mengurapi setiap kita. Mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya. Keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama nantinya menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saya bersuka cita, saya berbahagia bisa menjumpai dan memberkati saudara melalui siaran online ini. Sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin.